Perkenalkan, nama saya Feral Devon Timotius dengan NIM 120220241 dari kelas RB. Akan menjelaskan tugas presentasi pembangunan wilayah menurut Keynesian. Berikut merupakan table of content yang ada di dalam presentasi. Dimulai dari pembangunan wilayah dengan teori Keynesian. Keynesianisme adalah salah satu teori ekonomi yang menekankan pada pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat dan mengurangi dampak negatif dari pasar yang tidak efisien. Teori ini menekankan pada peningkatan pembelanjaan pemerintah, pengurangan pajak, kemudian meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan permintaan agregat. Lalu pembangunan wilayah dan teori Keynesian menekankan pada peningkatan pengeluaran pemerintah, meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini juga menekankan pada peningkatan investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pembangunan industri, dan peningkatan akses layanan kesehatan serta pendidikan. Berikut merupakan manfaat pengembangan wilayah. Manfaat pembangunan wilayah dengan teori Keynesian antara lain adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah yang berbeda. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan konsumsi. Selain itu, pembangunan wilayah dengan teori Keynesian juga membantu meningkatkan investasi swasta dan meningkatkan produksi. Selanjutnya terdapat pokok pemikiran, yaitu teori basis ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, kemudian teori kutub pertumbuhan. Teori basis ekspor. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut lebih tumbuh perekonomian. Fokus pada spesialisasi dan keunggulan komparatif dalam hal menyediakan dan mendukung produksi komoditas yang memiliki permintaan di luar wilayah atau keunggulan komparatif. Adapun besar permintaan ditentukan oleh harga barang yang diekspor, kemudian tingkat pendapatan wilayah lain, lalu harga barang subsidi di pasar wilayah lain. Selanjutnya terdapat teori sirkular dan kausal kumulatif. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme. Atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan sirkulasi kausalitas. Bagaimana yang pertama itu wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Wilayah miskin memiliki 6 indeks. Di antaranya yaitu pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemudian lemahnya percaya dan berjejaring, lalu terdapat diskriminasi, kebiasaan dan norma-norma yang buruk, kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, dan pendapatan yang rendah. Mereka berputar dan terus menyebabkan kemiskinan dan tertinggal. Kemudian untuk kausalitas sirkuler dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor, dimulai dari stabilitas pendapatan negara di dunia, kemudian ekspor neto tinggi, lalu permintaan domestik yang tinggi, diikuti dengan investasi yang tinggi, dan juga inovasi yang tinggi menciptakan produktivitas tinggi. Teori kutub pertumbuhan. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek penggandaan keterkaitan ke belakang.
maupun ke depan. Kemudian penyebab kesenjangan wilayah. Terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu deregulasi dan liberasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Kemudian, poin kelemahan struktural. Masalah-masalah struktural ekonomi wilayah antara lain produktivitas rendah, intensitas ekspor rendah, ketergantungan pada impor, rendahnya tabungan nasional, investasi yang tidak menguntungkan, lalu beban utang swasta dan publik yang besar. Kemudian terdapat poin investasi yang rendah. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Lalu perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin, wilayah kaya semakin kaya. Kemudian poin selanjutnya, ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan, lalu kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Kemudian pendekatan meningkatkan wilayah tertinggal. Yang pertama, melalui kebijakan proaktif di wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum muncul masalah tersebut. Kebijakan proaktif bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan. Kebijakan untuk berkomitmen mendukung dan dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Kemudian terdapat poin investasi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Kemudian terdapat kebijakan pembangunan wilayah, yaitu bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Bantuan wilayah adalah uang yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu wilayah yang mengalami masalah ekonomi. Kriteria wilayah yang dibantu yaitu wilayah yang memiliki standar hidup yang rendah, kemudian kawasan tertentu yang perlu dibangun yang membutuhkan bantuan. Contoh di Indonesia sejenis dana alokasi umum, dana alokasi khusus, otonomi khusus, dan juga dana desa. Kemudian terdapat lagi poin-poin yang lain yaitu subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, kemudian desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Lalu terdapat pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Kemudian stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor. Lalu terdapat juga inovasi kelembagaan perekonomian dan pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda, seperti industri otomotif kimia di wilayah yang tertinggal. Contoh di Indonesia seperti kawasan ekonomi khusus yang dibangun di luar Jawa. Kesimpulan, pembangunan wilayah dengan teori Keynesian dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah juga dapat menyebabkan defisit anggaran dan mengurangi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan strategi yang tepat untuk memastikan bahwa pembangunan wilayah dengan teori Keynesian akan berhasil. Strategi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan pengeluaran pemerintah dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Strategi ini juga harus memastikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi pendapatan masyarakat dan bahwa peningkatan investasi swasta akan tetap dipertahankan.
Dengan strategi yang tepat, pembangunan wilayah dengan teori Keynesian akan berhasil. Contoh kebijakan kawasan yang saya angkat yaitu kawasan Free Trade Zone. Kawasan bebas atau bisa disebut Free Trade Zone di Indonesia terdiri dari 4, yakni di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun. Pada kawasan bebas, masuknya barang dari luar daerah pabean mendapatkan pembebasan bea masuk, pembebasan PPN, serta pajak penjualan atas barang mewah. Untuk ketentuan perlakuan perpajakan dan insentif yang diberikan untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tertuang dalam PMK 34/PMK 04/2021 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berikut merupakan kawasan yang saya angkat yaitu Batam. Batam adalah pulau terbesar di Kepulauan Riau dan dikenal sebagai pusat industri juga perdagangan di Indonesia. Batam menawarkan sejumlah insentif bagi perusahaan yang beroperasi di dalamnya, seperti pembebasan pajak dan bea masuk, kemudahan dalam pembuatan perizinan, dan akses ke infrastruktur yang baik. Batam terbukti berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di wilayah tersebut. Kawasan Free Trade Zone Batam mencapai sekitar 45.000 hektar. Luas ini mencakup beberapa kawasan seperti kawasan industri Batam Induk, kawasan industri Muka Kuning, dan kawasan industri Panbil. Kemudian, dengan adanya kebijakan pembebasan bea dan juga pajak di kawasan Batam ini, diharapkan kawasan FTZ Batam meningkatkan daya saing industri Indonesia. Kawasan FTZ Batam mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau. Kemudian, kawasan memfasilitasi perdagangan internasional. Kawasan meningkatkan investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu, kawasan mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Berikut merupakan peta kawasan FTZ Batam menurut konstelasi Permendag nomor 51 tentang perdagangan di kawasan perdagangan bebas Batam. Pulau Batam mencakup 415 km persegi, Pulau Rempang mencakup 89 km persegi, Pulau Galang mencakup 80 km persegi, dan juga wilayah perairan di sekitar Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Itulah konstelasi FTZ Batam untuk mendorong investasi dan perdagangan di kawasan tersebut. Dengan adanya kawasan FTZ Batam, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri ke wilayah tersebut. Untuk contoh wilayah lainnya yang memiliki kawasan Free Trade Zone atau bebas pajak, terdapat di daerah Bintan Regency, dan juga Karimun Regency. Sekian pembahasan tentang pembangunan wilayah menurut teori Keynesian dari saya. Terima kasih.